Assalamualaikum sahabat-sahabat ruang cerita yang dirahmati oleh Allah. Bayangkan, seorang perempuan kaya raya tengah tertawa puas di dalam rumah dinas megah. Tangannya sibuk menghitung lembaran uang yang baru saja ia terima dari seorang tengkulak. Namun di luar pagar rumah itu, puluhan warga miskin mengantri di bawah terik matahari, berharap ada sekarung beras yang bisa mereka bawa pulang untuk makan malam anak-anak mereka. Bayangkan dalam satu rumah tersimpan ratusan karung beras bantuan, lengkap dengan label, untuk fakir miskin. Namun satu pun tak pernah sampai ke tangan yang membutuhkan. Dan bayangkan, hanya dalam waktu 3 jam setelah transaksi itu, tangan kiri perempuan itu mulai gatal. Gatal yang biasa. Tapi tak ada yang tahu, bahwa dari gatal itu, azab Allah sedang turun perlahan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah camat? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah kota kecil yang sedang dilanda krisis ekonomi, berdirilah rumah dinas camat yang menjulang mewah dengan taman bunga rapi dan pagar besi berlapis cat emas. Rumah itu adalah milik Camat Hasan dan istrinya, Bu Anissa. Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna. Tapi dari dalam, ada dosa yang mengendap pelan-pelan seperti api dalam sekam. Bu Anissa dikenal sebagai sosok sosialita. Pakaiannya selalu mahal, tasnya selalu baru, dan setiap hari ada kurir yang datang membawa pesanan daring. Namun yang tak diketahui banyak orang, semua kemewahan itu tak hanya berasal dari gaji suaminya sebagai camat, tapi dari satu sumber rahasia, bansos yang dijual secara diam-diam. Di bagian belakang rumah dinas itu, terdapat satu gudang besar yang selalu terkunci rapat. Bahkan pembantu rumah tangga dilarang mendekat. Disitulah Bu Anissa menyimpan ratusan karung beras bantuan dari pemerintah. Bantuan yang seharusnya disalurkan ke warga miskin di 7 desa, tapi justru disembunyikan dan dijual secara bertahap ke pasar gelap. Setiap malam, seorang tengkulak datang diam-diam dari arah belakang rumah. Truknya tanpa lampu, tanpa suara. Petugas keamanan pura-pura tak tahu. Satu persatu karung beras itu dipindahkan, lalu ditukar dengan uang tunai. Bu Anissa sendiri yang menghitungnya. Ia bahkan sesekali tersenyum sinis sambil berkata, "Kalau bukan aku yang ambil, nanti juga bakal dikorupsi orang lain. Jadi mending aku saja yang nikmati." Di sisi lain kota, puluhan warga datang ke balai desa menanyakan bantuan yang tak kunjung mereka terima. Seorang ketua RT bernama Pak Darto mencoba mengonfirmasi, namun jawaban dari pihak kelurahan selalu sama, data belum lengkap, pengiriman tertunda. Tapi batin Pak Darto tidak tenang. Ia tahu warga sudah didata, dan pengiriman logistik sudah sampai ke rumah dinas camat 2 minggu lalu. Lalu kemana perginya beras-beras itu? Pada suatu sore, ketika langit mulai memerah dan angin terasa lebih kering dari biasanya, Bu Anissa menerima uang hasil penjualan bansos gelombang ketiga. Di ruang tamu yang wangi dan mewah, ia menghitung lembar demi lembar uang ratusan ribu. Di baliknya, terpajang foto keluarga tersenyum di depan Ka'bah. Tapi saat itu pula, tangan kirinya mulai terasa gatal. Awalnya ia kira hanya gigitan nyamuk, tapi gatal itu makin kuat. Kulitnya memerah dan terasa seperti terbakar dari dalam. Ia menggaruk-garuk hingga berdarah. Tapi ia tetap tersenyum. Ia anggap ini cuma alergi biasa. Namun saat malam tiba, rasa gatal berubah jadi denyutan aneh. Tangannya mulai membengkak. Urat-uratnya muncul jelas. Dan entah kenapa, ia merasa seperti tangan itu bukan miliknya lagi. Bu Anissa tak tahu bahwa ini baru awal dari azab yang dikirim oleh Allah. Azab yang tak langsung menghancurkan, tapi memakan satu persatu bagian hidupnya. Dan malam itu, seseorang mulai membuntuti rumah dinas. Seseorang yang akan membuka aib yang selama ini terkunci rapat di dalam gudang terlarang. Pagi harinya, langit kota itu mendung tipis, seakan ikut menyimpan rahasia yang belum terkuak. Di halaman rumah dinas, puluhan ibu-ibu berkumpul sambil membawa tas belanja. Mereka datang karena mendengar akan ada pembagian bantuan sembako gratis dari pemerintah. Di atas panggung kecil, berdiri Bu Anissa dengan gamis bermotif elegan dan senyum palsu yang ia kenakan seperti topeng. Dengan pengeras suara, ia berteriak,
Alhamdulillah, berkat koordinasi dengan pemerintah pusat, hari ini kami akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tolong antre dengan tertib, ya Bu, Pak. Suara tepuk tangan bergema. Kamera dari media lokal merekam. Bahkan ada satu selebgram lokal yang ikut memotret kegiatan itu untuk konten media sosial. Tapi tak ada yang tahu, dari 100 karung beras bantuan yang seharusnya dibagikan, hanya 20 yang benar-benar tersedia di lapangan. Sisanya sudah lama berpindah tangan ke pengepul dan dijual ke pasar umum tanpa label bansos. Selesai acara, beras yang tersisa dikemas kembali ke truk. Bu Anissa masuk ke mobil SUV mewah miliknya, lalu menyender di kursi sambil memeriksa notifikasi rekening dari HP-nya. 30 juta lagi, gumamnya sambil tersenyum kecil. 1 minggu cukup buat beli gelang baru dan facial. Namun saat sedang menikmati perjalanan pulang, rasa gatal di tangan kirinya kembali kambuh. Kali ini lebih panas. Ia mengeluh, tapi menyembunyikannya dari sopir. Bu, mau ke apotek dulu? Nggak usah, cuma alergi. Malamnya, saat membuka bajunya, suaminya, Camat Hasan, melihat kulit tangan Bu Anissa yang mengelupas seperti kulit jeruk yang diparut. Ia kaget. Ini kenapa, Nis? Cuma garukan biasa. Nggak usah lebay. Deh, aku bisa urus sendiri. Tapi Camat Hasan tak bisa tenang. Ia mulai curiga. Tapi seperti biasa, ia memilih bungkam. Selama ini ia tahu bahwa istrinya punya kuasa lebih dari sekadar istri pejabat. Ia punya pengaruh, jaringan, dan yang paling berbahaya, keberanian menipu dengan rapi. Sementara itu, di sebuah desa terpencil yang seharusnya menerima bantuan hari itu, seorang ibu tua bernama Makwarti menangis di depan dapurnya yang kosong. Ia tak punya beras. Anaknya demam. Sudah 2 minggu ia makan singkong rebus dan air putih. Di meja rumahnya, ada brosur acara pembagian sembako dari camat. Ia tak tahu kalau sebenarnya beras itu telah dijual keluar kota. Keesokan harinya, suasana rumah dinas mulai berubah. Para tetangga membicarakan tangan Bu Anissa yang mulai tampak membusuk. Warna kulitnya tak lagi merah, tapi kebiruan. Ia mulai menyembunyikan tangannya dengan sarung tangan panjang setiap kali keluar. Tapi rasa sakitnya makin menyiksa. Bu Anissa mulai susah tidur. Tangannya terasa berdetak sendiri, seperti ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya. Ia coba berdoa, tapi mulutnya keluh. Bibirnya hanya bisa komat kamit tanpa arah. Setiap malam, ia merasa ada yang menatap dari luar jendela. Padahal ia tinggal di rumah dinas paling aman di kota. Di tempat lain, Pak Darto, ketua RT dari desa Cibening, tak tinggal diam. Ia mencium gelagat bahwa ada yang tak beres. Ia menyusuri data distribusi bantuan dari kelurahan, dan heran karena semua tanda tangan penerima bansos sudah terisi. Padahal warganya belum menerima sebutir beras pun. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dan malam itu, ia berdiri di depan rumah dinas camat, memperhatikan satu jendela gudang yang remang, di mana lampu menyala sepanjang malam tanpa suara. Ia menatapnya tanpa bicara, dan dalam hatinya ia berjanji. Apapun yang tersembunyi di balik tembok ini, akan aku bongkar. Demi keadilan untuk orang-orang yang lapar. Sementara itu, di balik jendela kamar mewah, Bu Anissa duduk sambil memegangi tangannya yang makin membusuk, menangis pelan tanpa suara. Ia belum tahu bahwa ini baru permulaan. Dan bahwa setiap karung beras yang ia jual, sedang mencatatkan hitungan dosa satu demi satu. Angin pagi berembus lembut di desa Cibening. Namun suasana hati Pak Darto sama sekali tidak tenang. Sejak acara pembagian bantuan minggu lalu, ia merasa ada yang tidak beres. Hampir semua warga RT-nya mengeluh tidak mendapatkan beras bantuan. Padahal dalam laporan kelurahan, nama-nama mereka sudah tercantum sebagai penerima. Bahkan lebih parah, semua tanda tangan sudah tercetak rapi dalam lembar pengambilan. Mustel, Pak Darto tahu persis. Warga-warganya tidak pernah menyentuh sebutir pun beras itu. Ia duduk di balai warga sambil memegang daftar penerima bansos yang ia dapat dari kantor kelurahan. Tangannya gemetar. Ini pemalsuan, gumamnya. Ini sudah bukan sekadar kelalaian, ini kejahatan. Sore itu, ia mengunjungi seorang temannya, Pak Leman, yang bekerja sebagai petugas logistik di kecamatan. Dengan bahasa yang hati-hati, ia bertanya, "Men, kamu tahu nggak,
Beras bantuan yang buat desa kita disimpan di mana dulu sebelum dibagikan? Pak Leman menunduk. Gue nggak enak ngomong, Dar. Tapi semua logistik masuk ke rumah dinas dulu, terus tiba-tiba katanya udah didistribusi. Padahal truk gue nggak pernah naruh barang ke desa lo. Mendengar itu, dada Pak Darto berdegup lebih kencang. Ia tahu, rumah dinas camat adalah titik simpul. Dan yang paling punya akses penuh ke gudang belakang, hanya satu orang, istri camat. Malamnya, suasana rumah dinas tampak tenang. Tapi di dalam kamar utama, Bu Anissa tidak bisa tidur. Tangannya makin membengkak. Rasa gatal berubah menjadi rasa panas, seperti dibakar dari dalam. Ia meminum semua obat antiinflamasi yang ia punya, tapi tidak ada yang berhasil menenangkan denyutan sakit di balik kulitnya. Camat Hasan mulai gelisah melihat kondisi istrinya. Ia menyarankan untuk pergi ke dokter spesialis kulit, namun Bu Anissa menolak keras. Kalau kita ke rumah sakit, nanti semua orang tahu, katanya. Media pasti ngikutin. Dan kalau sampai wartawan tahu aku sakit, mereka bakal gali semua tentang kita. Sementara itu, Pak Darto mulai menyusun rencana. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia tahu betul, satu-satunya cara untuk membuka kedok kejahatan ini adalah menyaksikan sendiri apa yang ada di dalam gudang rumah dinas. Maka pada malam Jumat yang gelap, ia memutuskan datang secara diam-diam ke belakang rumah dinas, melalui lorong kecil yang biasa dilalui petugas taman kota. Ia membawa senter kecil dan kamera ponsel. Langkahnya hati-hati. Ia tahu risiko. Tapi keinginannya untuk membela warga jauh lebih besar daripada rasa takut. Saat ia sampai di dekat pagar belakang, ia menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Seorang lelaki mengangkut 2 karung beras ke dalam mobil minibus hitam. Lelaki itu buru-buru menutup pintu bagasi, lalu pergi tanpa suara. Tak ada logo resmi. Tak ada catatan distribusi. Pak Darto mengangkat ponsel dan merekam dari balik semak. Tangannya gemetar, tapi cukup stabil untuk merekam plat nomor mobil dan wajah lelaki yang memuat beras itu. Beberapa menit setelah mobil pergi, ia mendekat ke gudang. Dari celah jendela kecil, ia menyorotkan senter ke dalam ruangan. Di dalam gudang, tersusun rapi lebih dari 50 karung beras putih bertuliskan, bantuan untuk warga terdampak. Semua masih tersegel, tak satu pun menyentuh tanah desa. Pak Darto menahan napas. Matanya berkaca. Astagfirullah. Ini pengkhianatan. Namun saat ia hendak pergi, terdengar suara langkah kaki dari arah samping. Senter besar menyala dan wajah seorang satpam muncul di balik pagar. Siapa itu? Teriak satpam. Pak Darto buru-buru lari, menyelinap ke balik semak dan berlari sejauh mungkin. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Ia sudah punya bukti. Kini tinggal waktu yang menjawab kapan aib ini akan meledak ke permukaan. Sementara itu, Bu Anissa menjerit di dalam kamar mandi. Kulit tangannya mengelupas. Air mengalir bercampur darah. Ia terduduk di lantai dingin sambil menangis. Tapi bukan rasa sakit yang paling ia takuti, melainkan rasa malu. Karena ia mulai sadar, tangannya bukan hanya terkena penyakit, tapi sedang dimakan oleh dosa. Pagi itu, aroma roti panggang dan kopi hangat memenuhi dapur rumah dinas. Tapi suasana hati Bu Anissa sama sekali tidak setenang wangi sarapan. Tangannya dibungkus perban putih tebal, menyembunyikan luka bernanah yang semakin hari semakin membuatnya jijik melihat bayangannya sendiri di cermin. Meski begitu, ia tetap duduk anggun di meja makan, mengenakan gaun sutra mahal, dan menebar senyum palsu ke arah suaminya. Di hadapannya, ada 2 kotak besar berisi perhiasan emas dan 1 amplop tebal berisi uang tunai puluhan juta. Uang dari Pak Burhan sudah masuk. Itu 20 karung terakhir. Kalau lancar, minggu depan dia minta 30 lagi buat kabupaten sebelah. Ucap Bu Anissa dengan nada bangga. Camat Hasan menunduk. Hatinya mulai goyah. Tapi ia terlalu takut untuk melawan. Istrinya bukan perempuan biasa. Ia bisa mengatur proyek, menutup mulut pejabat, bahkan membuatnya tetap duduk di jabatan camat tanpa ancaman. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ia melihat mata istrinya mulai menggelap. Wajahnya pucat. Dan setiap kali tangannya bergerak, aroma busuk samar tercium di udara. Namun Bu Anissa tidak peduli. Ia justru mengangkat gelas jus dan tertawa kecil. Kau tahu, Mas, orang-orang miskin itu terlalu banyak berharap. Mereka kira hidup ini adil.
Padahal tidak. Dunia ini milik orang yang berani mengambil kesempatan, bukan menunggu belas kasihan. Di sisi lain kota, Pak Darto sedang duduk di warung kopi bersama dua wartawan lokal yang ia percaya. Ia menyerahkan flash disk kecil yang berisi rekaman video semalam, mobil hitam, lelaki misterius, dan tumpukan beras bansos di gudang camat. Ini bukan gosip. Ini kejahatan. Dan ini bukan hanya tentang korupsi. Ini soal anak-anak yang tidur kelaparan. Tentang ibu-ibu tua yang berharap, tapi dikhianati. Wartawan itu diam. Ia tahu, jika berita ini naik, akan ada tekanan. Tapi kebenaran tak bisa terus disembunyikan. Ia berjanji untuk menyusun artikel lengkap, dengan syarat. Tunggu 3 hari. Aku akan konfirmasi kedua sumber tambahan. Kalau semuanya cocok, berita ini akan naik serentak. Dan saat itu terjadi, tak ada yang bisa menahan aib ini lagi. Hari itu juga, Bu Anissa kembali menerima tamu istimewa. Seorang pejabat dari provinsi datang untuk membicarakan program bantuan Ramadan. Mereka duduk di ruang tamu mewah, disuguhi kue-kue mahal dan teh wangi. Bu Anissa tampak berwibawa, pandai bicara, dan sangat meyakinkan. Ia menjanjikan distribusi cepat dan tepat sasaran. Namun tak satu pun dari tamu itu tahu bahwa tangan kirinya yang dibungkus sarung satin itu sudah tak lagi bisa digerakkan. Selesai acara, ia berdiri di depan cermin kamar, membuka sarung penutup, dan menatap horor. Kulit tangannya mulai robek, lapisan bawahnya menghitam seperti daging busuk. Ia coba menggerakkan jari, tapi hanya terasa nyeri tajam yang membuatnya menggertakkan gigi. Ia berteriak, tapi bukan karena sakit, melainkan karena rasa takut yang mulai merayapi pikirannya. Ini bukan alergi. Ini bukan luka biasa. Ini bukan penyakit biasa. Ini azab. Malam harinya, ia mencoba sholat. Untuk pertama kalinya dalam sebulan. Ia berdiri di sajadah, bergetar. Tapi saat hendak mengangkat takbir, lidahnya keluh. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara. Ia coba memaksa, tapi dadanya sesak. Suaminya mengintip dari pintu kamar, dan menyaksikan istrinya terduduk, menangis, sambil memukul dadanya sendiri. Aku nggak bisa sebut namanya. Mas, aku nggak bisa. Tangisnya makin menjadi-jadi. Camat Hasan hanya bisa berdiri terpaku. Ia tahu istrinya telah berbuat dosa. Tapi ia juga sadar bahwa dosa itu tak hanya milik Anissa. Ia pun terlibat. Ia diam saat kebenaran dirampas. Ia menutup mata saat anak-anak miskin menangis di halaman balai desa. Dan saat itu, di luar rumah dinas, Pak Darto mulai mengumpulkan tanda tangan warga untuk laporan terbuka. Warga yang dulu diam kini mulai marah. Mereka tak lagi ingin berharap. Mereka ingin membongkar. Sementara itu, Bu Anissa mulai kehilangan rasa di tangan kirinya. Dari ujung jari, kulitnya berubah seperti batu. Dokter menyarankan amputasi segera. Tapi ia menolak. Ia masih ingin terlihat utuh. Padahal tubuhnya sudah mulai dikoyak oleh dosa yang ia biarkan tumbuh bersama tawa dan perhiasannya. Siang itu, panas terik membakar halaman depan rumah dinas. Suara jangkrik bersahut-sahutan dari balik pepohonan. Namun di dalam ruang kerja Bu Anissa, suasana sangat berbeda. Pendingin ruangan membuat ruangan itu dingin dan nyaman. Di atas meja marmer, tergeletak rapi satu bundel amplop tebal berisi uang tunai. Bu Anissa duduk di balik meja besar dengan perban putih yang membungkus tangan kirinya. Di hadapannya, duduk dua pria yang baru saja menyelesaikan transaksi terakhir. Penjualan 30 karung beras bantuan untuk desa-desa sekitar yang tak pernah menerima sebutir pun sejak 3 bulan lalu. Lancar seperti biasa, Bu, ujar salah satu pria sambil tersenyum licik. Bu Anissa mengangguk pelan, menggeser amplop uang ke dalam laci, dan menutupnya rapat. Tapi belum sempat ia berdiri, tiba-tiba jari-jari tangan kirinya berdenyut hebat. Rasa nyeri menyambar dari ujung jari sampai ke bahu. Ia mencoba menahan ekspresi, tapi wajahnya memucat. Setelah para pria itu pergi, Bu Anissa tergesa masuk ke kamar mandi. Ia buka perban perlahan, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya lemas. Luka di tangannya sudah berubah menjadi rongga besar. Kulitnya terbelah, daging di baliknya berwarna hitam kehijauan dan mengeluarkan cairan. Aroma busuk menyergap begitu kuat. Ia jatuh terduduk di lantai, lalu berteriak sambil memukul-mukul ubin dingin.
Kenapa begini? Apa salahku? Apa salahku? Camat Hasan berlari masuk. Ia kaget melihat kondisi istrinya yang mengenaskan. Ia segera memanggil ambulans. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Bu Anissa mulai kehilangan kesadaran. Namun sebelum pingsan, ia sempat berbisik. Ini bukan penyakit biasa. Mas, ini karena mereka yang lapar, mereka mendoakan aku, mendoakan supaya aku dihukum. Di ruang UGD Rumah Sakit Umum, dokter menyatakan bahwa tangan Bu Anissa mengalami infeksi jaringan lunak yang sangat agresif. Ada indikasi necrotizing fasciitis, penyakit langka yang bisa mematikan jaringan tubuh dalam waktu singkat. Tangan kiri ibu harus segera diamputasi. Kalau tidak, racun akan menyebar ke seluruh tubuh. Mendengar kata amputasi, Camat Hasan terduduk lemas. Dunia di sekelilingnya seakan runtuh perlahan. Namun sebelum operasi dilakukan, terjadi insiden kecil. Saat perawat hendak menyentuh tubuh Bu Anissa untuk persiapan pembedahan, alat-alat medis di sekitarnya tiba-tiba berjatuhan. Monitor detak jantung berbunyi keras tanpa sebab. Para perawat kebingungan. Ada apa ini? Listrik stabil. Alat normal. Tapi kenapa monitor error? Bu Anissa membuka mata perlahan dan berkata dengan suara serak. Dia datang, perempuan tua itu datang di mimpiku, dia minta beras untuk anaknya, dia bilang anaknya mati kelaparan gara-gara aku. Semua yang mendengar hanya bisa saling pandang. Tak ada yang bisa menjawab. Sementara itu, di Desa Cibening, Pak Darto berdiri di depan balai desa dengan setumpuk berkas. Ia sudah mengumpulkan puluhan bukti dari warga. Surat pengambilan bansos yang tidak sampai, rekaman transaksi di gudang rumah dinas, dan foto tumpukan karung bantuan yang ditemukan 2 minggu lalu. Hari itu juga, ia mengirimkan laporan resmi ke Inspektorat Daerah. Ia tahu, ini akan jadi perang panjang. Tapi kebenaran harus dilawan dengan bukti, bukan hanya amarah. Di rumah sakit, setelah tertunda beberapa jam karena alat medis yang terus bermasalah, akhirnya tangan Bu Anissa diamputasi. Operasi berjalan lancar secara medis. Tapi setelah sadar dari bius, ia tak menangis karena kehilangan tangannya. Ia menangis karena mimpi-mimpi buruk yang terus mengganggunya. Setiap malam, ia melihat wajah-wajah yang tak dikenalnya. Semuanya kurus, memandangnya dari kejauhan dengan mata penuh dendam. Ada satu suara yang selalu terdengar di ujung mimpi itu. Kami tidak lapar karena takdir. Kami lapar karena engkau mencuri dari kami. Keesokan harinya, berita tentang penemuan karung bantuan yang tidak disalurkan mulai beredar di media sosial. Beberapa akun besar mulai mengangkat isu tersebut. Warga mulai membuka suara. Bahkan ada yang mengaku pernah diminta tanda tangan sebagai syarat pengambilan, padahal tak pernah menerima apapun. Nama Camat Hasan mulai disebut-sebut. Tapi lebih dari itu, nama Bu Anissa mulai dibenci. Kini, ia tak bisa keluar rumah. Tak ada lagi pesta sosialita. Tak ada lagi undangan peresmian. Ia hanya duduk di kursi roda, menatap satu tangannya yang tersisa, dan mendengarkan suara adzan yang dulu tak pernah ia hiraukan. Tapi kini, ia hanya bisa menangis, karena setiap kali mencoba bersujud, tubuhnya bergetar hebat, dan lidahnya tetap keluh untuk menyebut nama Allah. Matahari belum sepenuhnya naik saat rumah dinas itu diselimuti aroma aneh. Bukan wangi parfum mahal yang biasa tercium dari kamar Bu Anissa, melainkan bau amis menyengat, seperti daging busuk yang disembunyikan terlalu lama. Para pembantu rumah tangga saling tatap, saling menuduh siapa yang mungkin meninggalkan sisa makanan membusuk. Tapi tak seorang pun berani masuk ke kamar utama tanpa perintah. Di dalam kamar itu, Bu Anissa duduk terpaku di kursi rotan besar dengan selimut menutupi setengah tubuhnya. Bekas amputasi di pundaknya masih dibalut perban. Namun dari sela-selanya mulai merembes cairan kekuningan. Rasa sakit bukan lagi sekadar fisik. Kini masuk ke dalam tulang, menusuk setiap kali ia bergerak sedikit saja. Camat Hasan mendatangkan dokter pribadi dari luar kota. Mereka datang dengan perlengkapan steril. Tapi begitu memasuki kamar, satu persatu menutup hidung. Ini bukan luka biasa, Pak. Infeksinya menyebar sangat cepat, kata salah satu dokter dengan ekspresi khawatir. Dan, saya harus jujur, baunya bukan bau luka medis. Ini bau sesuatu yang tidak bisa dijelaskan medis. Bu Anissa hanya menatap kosong. Sudah 3 hari ia tak bisa tidur. Setiap kali terpejam, suara tangisan anak kecil terdengar di telinganya.
Kadang suara perempuan tua memanggil nama seseorang, kadang suara jeritan minta makan. Semua suara itu datang dari arah jendela. Tapi saat jendela dibuka, tak ada siapapun di luar. Hanya angin dan bayangan pohon-pohon tua yang berdiri kaku. Malam keempat setelah operasi, perban bekas amputasi dibuka paksa karena ada nanah yang menumpuk. Namun begitu perban dilepas, semua orang di ruangan terperangah. Kulit di sekitar luka mulai menghitam dan mengelupas. Tidak seperti proses infeksi normal. Lebih menyerupai daging yang dirajam dari dalam. Astagfirullah, bisik salah satu perawat. Ini seperti daging yang ditolak tubuhnya sendiri. Dokter menyarankan agar Bu Anissa dirawat di rumah sakit isolasi. Tapi ia menolak keras. Ia tak mau publik melihat kondisinya yang menjijikkan. Ia memilih bertahan di rumah, meski hari demi hari, tubuhnya semakin sulit digerakkan. Setiap makanan yang ia telan terasa pahit. Air pun seperti api membakar kerongkongan. Ia mencoba membaca Al-Quran, tapi setiap membuka lembarannya, matanya buram dan huruf-huruf itu seolah melompat dari kertas. Sementara itu, Pak Darto berhasil membuat laporan resmi meledak di media lokal. Dalam 2 hari, nama Camat Hasan dan istrinya muncul di halaman depan berita daring. Foto-foto karung bansos yang ditemukan di gudang belakang menjadi bukti utama. Warga marah. Mereka menyerbu balai desa, menuntut penjelasan. Di media sosial, tagar berisi hujatan kepada Bu Anissa viral di berbagai platform. Camat Hasan akhirnya dipanggil inspektorat. Wajahnya lesu. Ditatap seperti penjahat. Padahal ia hanya diam. Tapi diamnya adalah bukti bahwa ia tahu dan membiarkan. Di rumah, Bu Anissa mulai mengigau. Setiap malam, ia menyebut nama-nama yang tak dikenalnya. Siti, ambil beras ini, jangan menangis. Mak Warti, jangan bawa anakmu, nanti mati lagi, aku gak niat. Tak ada yang tahu siapa yang ia maksud. Tapi semua yang mendengar akan merinding. Seolah-olah, arwah para korban kelaparan datang menagih hak mereka satu persatu. Bahkan beberapa pembantu rumah tangga memilih mengundurkan diri. Mereka tak tahan dengan suasana yang semakin mencekam. Lalu pagi itu, bau busuk mencapai puncaknya. Dari luar pagar, warga mencium aroma mengerikan yang keluar dari ventilasi kamar Bu Anissa. Beberapa orang menutup hidung sambil berbisik. Azab, ini azab, beneran. Gak bisa ditutupi lagi. Bu Anissa akhirnya dibawa ke rumah sakit daerah. Tapi begitu mobil ambulans tiba di gerbang, sopirnya menolak masuk. Ia menolak membawa pasien yang diakini dikutuk oleh warga. Camat Hasan memohon. Tapi sopir tetap tidak mau. Saya antar istri Bapak ke rumah sakit. Tapi bukan di mobil ini. Cari yang lain. Maaf saya takut. Saat malam turun, Bu Anissa hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan satu tangan tersisa dan tubuh yang makin membusuk. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena ia sadar, tak ada satupun dari orang yang dulu memujanya yang kini mau mendekat. Dan di luar jendela, seseorang berdiri diam di bawah cahaya lampu taman. Seseorang yang sudah tahu kebenaran. Seseorang yang sudah bersumpah akan membuka semua aib hingga tidak ada lagi yang bisa bersembunyi di balik nama pejabat. Malam itu dingin tak biasa. Angin menembus celah-celah ventilasi rumah dinas yang kini lebih mirip tempat isolasi ketimbang rumah pejabat. Tirai tebal ditutup rapat, lampu kamar dimatikan atas permintaan Bu Anissa sendiri, dan bau amis yang menusuk dibiarkan mengendap di dalam. Ia tak ingin siapapun masuk, bahkan perawat atau pembantunya. Ia hanya ingin tidur. Meski sebenarnya, tidur bukanlah penyelamat, melainkan siksaan baru. Sejak beberapa hari lalu, setiap kali matanya terpejam, dunia lain menyambutnya. Bukan dunia bunga atau cahaya, tapi sebuah lorong sempit, penuh tanah basah, di mana ratusan anak kecil berdiri diam sambil memandanginya. Tubuh mereka kurus kering, wajahnya penuh debu, dan matanya hitam legam tanpa sorot harapan. Mereka tak berbicara, hanya menunjuk ke arah timbunan karung-karung beras yang membusuk di ujung lorong. Tiba-tiba dari arah belakang, suara perempuan tua terdengar, berat, serak, dan menghantam ke telinga seperti palu godam. Anakku, mati karena lapar. Kau simpan haknya. Kau kenyangkan dirimu, kau tinggalkan kami sekarung demi sekarung. Kau pikir kau akan tidur tenang. Bu Anissa menjerit dalam mimpi itu, tapi suaranya tak pernah keluar.
Ia berlari, tapi setiap langkah membuat tubuhnya makin tenggelam dalam lumpur. Ia terbangun mendadak. Napasnya tersengal. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap ke arah jendela, dan untuk sesaat, ia yakin, sangat yakin, ada sosok perempuan tua berdiri di balik tirai, dengan wajah rusak terbakar matahari, membawa seorang bocah kurus di pangkuannya. Tapi ketika lampu kamar dinyalakan oleh Camat Hasan, tidak ada siapapun di sana. Ini hanya mimpi. Nis, tenangkan diri. Kamu terlalu lelah, ujar Hasan, berusaha tenang padahal dirinya sendiri mulai goyah. Namun Bu Anissa menggeleng keras. Bukan mimpi. Mereka datang. Mereka tiap malam datang. Mereka memanggil. Mereka ingin aku ikut. Keesokan harinya, kondisi Bu Anissa semakin memburuk. Bekas luka amputasi yang sebelumnya menghitam kini mulai mengeluarkan belatung kecil. Dokter spesialis dari kota memutuskan untuk membawa Bu Anissa ke rumah sakit besar. Tapi Bu Anissa menolak keras. Aku tidak mau ditelanjangi di ruang operasi. Aku tidak mau tubuhku jadi tontonan. Aku tahu ini bukan penyakit, ini kutukan. Di luar rumah, warga sudah mulai berdatangan. Beberapa membawa spanduk bertuliskan tuntutan kejelasan bansos yang hilang. Wartawan berdiri di balik pagar, menunggu momen untuk merekam atau memotret. Camat Hasan hanya bisa menunduk di balik tirai ruang tamu. Di ruang dalam, Bu Anissa kembali tertidur. Tapi malam ini, mimpi itu lebih tajam. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah aliran sungai hitam. Dari balik kabut, satu persatu wajah yang dulu ia abaikan muncul. Perempuan tua yang pernah ia usir saat datang minta bantuan. Anak-anak kecil yang dulu hanya ia tatap dingin dari balik jendela mobil mewah. Dan terakhir dirinya sendiri. Tapi dalam wujud yang sangat mengerikan. Ia melihat sosok Bu Anissa lain. Tanpa tangan, mata kosong, mulut robek sampai pipi. Sosok itu berkata dengan suara serak. Ini bukan akhir. Ini baru awal. Kau belum membayar semuanya. Bu Anissa terbangun dengan jeritan panjang yang menggetarkan dinding rumah. Para pembantu yang tersisa segera berhamburan ke kamar. Tapi mereka hanya menemukan tubuh Bu Anissa yang gemetar hebat, memegangi kepalanya, sambil berulang kali mengucap, Aku ingin mati, ambil saja semuanya, aku salah. Sementara itu, di desa Cibening, Pak Darto menerima telepon dari salah satu media nasional. Pak, kami siap bantu. Tapi kami perlu wawancara langsung. Warga harus bersatu. Kalau benar ada lebih dari 2 desa yang tidak menerima bantuan, maka ini bukan sekadar skandal. Ini kriminal terstruktur. Pak Darto menghela napas panjang. Ia tahu saatnya sudah tiba. Ia bukan lagi sekadar ketua RT. Kini ia adalah wakil suara orang-orang lapar. Dan ia tak akan berhenti sampai semua kejahatan itu terbuka. Malam kembali tiba. Tapi kali ini, tak ada suara jangkrik. Tak ada angin. Yang terdengar hanya satu. Jeritan panjang dari kamar Bu Anissa. Dan dari kejauhan, suara seorang bocah laki-laki dalam mimpi itu, yang berbisik tepat di telinga Bu Anissa. Ibu, kenapa kau jual makananku? Pagi itu langit Cibening berwarna abu-abu pekat, seolah bumi pun enggan menampakkan cerahnya. Namun langkah Pak Darto justru semakin tegap. Ia berdiri di depan balai kecamatan, diapit oleh 5 orang warga, membawa satu bundel dokumen lengkap yang telah ia susun dengan rapi semalaman. Di dalamnya, terdapat rekaman, bukti tanda tangan palsu, foto-foto gudang rumah dinas, hingga kesaksian warga yang tidak pernah menerima bansos sepeser pun. Saya mau bertemu kepala inspektorat. Ini darurat, ujar Pak Darto tegas kepada petugas yang berjaga. Tak lama, ia diterima di ruang pengaduan publik. Di sana, dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia menceritakan seluruh yang ia tahu, mulai dari kecurigaannya akan hilangnya bantuan, aktivitas mencurigakan di gudang belakang, hingga rekaman saat mobil tanpa tanda pengangkut resmi membawa kabur puluhan karung beras. Kalau ini dibiarkan, Pak, bukan hanya rakyat yang mati pelan-pelan, tapi negeri ini. Karena keadilan tak lagi punya nyawa, tutupnya. Petugas inspektorat hanya mengangguk. Mereka tidak banyak bicara, tapi catatan Pak Darto ditandatangani dan disahkan. Semua salinan dibawa ke atasan mereka. Dan tak butuh waktu lama. Dalam 2 hari, satu tim pemeriksa dikirim ke rumah dinas camat. Di sisi lain,
Suasana rumah dinas semakin sunyi. Camat Hasan lebih sering mengurung diri di ruang kerjanya. Semua panggilan dari kantor ia tolak. Sementara itu, kondisi Bu Anissa semakin mengenaskan. Separuh wajahnya mulai dipenuhi ruam dan bercak hitam. Bekas luka amputasi tak kunjung mengering. Ia tak lagi bisa duduk lama, hanya rebah di tempat tidur, memeluk guling yang basah oleh keringat dan air mata. Namun siang itu, ketenangan palsu rumah mereka hancur. 3 mobil berstiker dinas dan 1 mobil polisi berhenti di depan rumah dinas. Petugas inspektorat turun bersama 2 polisi dan seorang wartawan. Mereka mengetuk pintu dengan suara tegas. Selamat siang. Kami mohon izin melakukan pemeriksaan langsung terkait dugaan penimbunan bantuan sosial. Camat Hasan gemetar. Ia hendak menolak, tapi wajah para petugas terlalu keras untuk dibantah. Kami punya surat resmi. Dan kami tahu ada gudang di belakang yang belum pernah diperiksa. Kami ingin langsung ke sana. Dengan langkah terpaksa, Camat Hasan mengantar mereka ke pintu belakang. Kunci gudang diserahkan oleh salah satu penjaga rumah. Tapi sebelum kunci diputar, petugas meminta wartawan untuk bersiap mengambil gambar. Begitu pintu terbuka, bau apek dan debu langsung menyergap. Dan di hadapan mereka, puluhan karung beras masih tersusun rapi. Beberapa karung sudah lapuk, tapi labelnya masih terbaca jelas, bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin terdampak pandemi. Semua bertanggal 3 bulan lalu. Beberapa masih terbungkus plastik utuh. Tak ada catatan distribusi. Tak ada daftar penerima. Semua bukti kejahatan menumpuk, membisu. Wartawan langsung merekam dan memotret. Petugas mulai menghitung jumlah karung. Ini lebih dari 70 karung. Dan ini baru 1 ruangan. Bisa jadi ada tempat lain. Camat Hasan hanya bisa terduduk. Ia tak berkata apapun. Keringatnya dingin. Pandangannya kosong. Berita itu meledak. Dalam 1 malam, rumah dinas camat menjadi sorotan nasional. Foto-foto gudang berisi bansos tayang di televisi. Di media sosial, tagar tentang kejahatan bansos jadi trending. Warga dari berbagai desa membanjiri kolom komentar dan forum online. Aku ibunya 4 anak. Aku belum pernah dapat bantuan sebiji nasi pun. Sementara itu mereka pesta. Di rumah, Bu Anissa menangis sepanjang malam. Ia sudah tidak peduli lagi pada luka di tubuhnya. Ia sudah tak bisa makan. Setiap air putih yang ia telan terasa seperti batu menghantam tenggorokannya. Bahkan detak jantungnya terasa seperti peluru yang memukul dada tiap detik. Namun malam itu, mimpi kembali datang. Tapi kali ini tidak dari kejauhan. Ia melihat dirinya berada di tengah alun-alun kota. Orang-orang berkumpul. Wajah mereka hitam, matanya merah. Mereka membawa karung-karung beras yang basah oleh darah. Di tengah kerumunan, ada seorang bocah kecil mendekatinya, menyerahkan sepiring nasi basi, lalu berkata, "Kau dulu bilang kami tak butuh ini. Tapi sekarang makanlah sendiri." Ia terbangun dengan jeritan panjang. Tapi jeritannya tak terdengar lagi oleh suaminya. Camat Hasan sudah pergi malam itu juga, keluar dari rumah dinas, tanpa berpamitan. Meninggalkan Anissa sendirian dalam tubuh yang sudah setengah rusak. Dan dunia, kini tahu siapa dia sebenarnya. Fajar belum sempurna merekah, namun halaman rumah dinas camat telah dipenuhi wartawan, warga, dan mobil-mobil dinas yang berjejer tanpa suara. Pintu pagar tertutup rapat. Di baliknya, keheningan yang memekakan telinga menyelimuti seisi rumah. Tak ada lagi salam dari pejabat. Tak ada lagi senyum palsu dari sosialita kampung. Kini yang tersisa hanya suara jarum jam berdetak dan bau luka yang semakin menusuk. Di dalam kamar utama, Bu Anissa terbaring tak berdaya. Tubuhnya lebih kurus dari seminggu lalu. Dan bekas amputasi yang belum sepenuhnya pulih kini mulai menghitam menjalar ke bagian bahu. Perawat yang datang pagi itu nyaris muntah ketika membuka perban terakhir. "Bu, ini harus dibawa ke rumah sakit. Sekarang juga. Ini bukan infeksi biasa. Ini menyebar ke jaringan utama. Bisa membunuh dalam waktu singkat." Namun Bu Anissa hanya menggeleng. Matanya kosong. Tak ada lagi kemauan hidup dalam dirinya. Biar saja. Semua orang sudah tahu. Mau hidup buat apa, kalau tak bisa menatap dunia tanpa diludahi? Sementara itu, Inspektorat Daerah mengumumkan hasil pemeriksaan awal kepada publik.
Dalam konferensi pers singkat, mereka menyatakan adanya pelanggaran berat dalam distribusi bantuan sosial oleh pihak rumah dinas camat. Jumlah beras yang disimpan tak sesuai laporan. Warga yang namanya tercatat sebagai penerima bansos tidak pernah menerima sebutir pun. Bahkan ditemukan adanya transaksi gelap dari gudang ke pengepul di luar wilayah. Berita itu menyebar cepat. Foto-foto karung beras, rekaman pembongkaran gudang, dan testimoni warga muncul di layar televisi dan media daring. Wajah Bu Anissa dan Camat Hasan terpampang di mana-mana. Tidak sebagai pemimpin, tapi sebagai simbol pengkhianat, penipu rakyat, pemakan hak fakir miskin. Camat Hasan, yang malam sebelumnya pergi tanpa pamit, kini berada di kantor inspektorat untuk pemeriksaan lanjutan. Ia tak bicara sepatah kata pun. Matanya merah, janggutnya tak lagi terawat. Ia tahu jabatan hanyalah tunggangan. Ketika kepercayaan rakyat hilang, jabatan tak lagi punya harga. Dan ia pun akhirnya diminta menandatangani surat pengunduran diri. Di rumah, keputusan sulit diambil. Dokter yang datang membawa tim medis mengatakan, jika tidak segera diamputasi lagi sampai ke bahu, racun akan menjalar ke jantung. Ibu bisa meninggal dalam waktu 3 hari. Dan untuk pertama kalinya, Bu Anissa berkata dengan lirih, lakukan saja, tapi jangan bawa aku ke rumah sakit. Lakukan di sini. Aku malu. Ruangan depan rumah dinas dijadikan ruang operasi darurat. Tirai tebal ditutup. Suara mesin pemotong tulang menggema perlahan. Anissa dibius total. Tapi tidak cukup untuk menumpulkan rasa sakit batin yang sudah lebih dulu menggerogoti pikirannya. Pasca operasi, tubuhnya hanya memiliki satu tangan. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya kering. Dan di luar, massa mulai berdatangan dengan spanduk dan pengeras suara. Kembalikan hak rakyat. Tangkap pencuri bansos. Semua sorotan kini tertuju ke rumah dinas. Tidak ada lagi pagar yang cukup tinggi untuk menyembunyikan dosa. Tidak ada lagi tembok yang mampu melindungi dari murka orang kecil yang selama ini mereka tindas. Bu Anissa hanya bisa menonton dari balik tirai. Tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena marah, melainkan karena takut. Takut pada apa yang akan datang berikutnya. Takut pada suara bocah kecil yang kini tidak hanya datang di mimpi, tapi berbisik di telinga saat ia terjaga. Suara itu mengulang satu kalimat yang sama. Waktumu hampir habis, Ibu. Dan ketika malam turun, hanya satu suara yang tersisa di kamar itu. Suara tangis. Tangis dari seorang perempuan yang dulu paling angkuh. Yang kini kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. 3 hari setelah amputasi keduanya, rumah dinas yang dulu megah kini lebih menyerupai ruang siksaan batin. Tirai tetap tertutup. Listrik sering padam karena warga sekitar memutus aliran secara diam-diam. Tak ada tamu. Tak ada keluarga yang datang menjenguk. Bahkan tetangga sebelah pun memilih menjauh, seakan rumah itu telah menjadi sarang penyakit dan kutukan. Bu Anissa hanya bisa berbaring. Kini kedua tangannya sudah tak lengkap. Tubuhnya lemah. Nafasnya pendek. Tapi rasa sakit fisik bukan yang paling menyayat. Yang paling menyiksa adalah pandangan dunia yang kini berubah menjadi tatapan jijik dan penghinaan. Ia sering menatap cermin lama-lama. Bekas luka di bahunya kini tertutup perban kering. Tapi tak bisa menyembunyikan bau menyengat yang tetap keluar dari pori-porinya. Kadang ia mendekati jendela, lalu menarik kembali tirai dengan tergesa karena khawatir melihat wajah orang-orang yang menuduhnya dalam diam. Namun ketakutan terbesarnya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Setiap malam, ia mendengar langkah kaki kecil berjalan di lantai rumah. Langkah itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam kamarnya sendiri. Kadang ia mendengar suara tawa anak kecil. Tawa tipis, pelan, seolah mengejek. Kadang suara ibu tua memanggil-manggil. Beras kami di mana? Nisa? Kau yang simpan. Kau yang jual, sekarang bayar. Bu Anissa tidak bisa membedakan mana kenyataan, mana halusinasi. Ia tak lagi tidur nyenyak. Setiap kali ia pejamkan mata, mimpi buruk datang menjemput. Mimpi di mana tubuhnya dikurung dalam karung beras, dicap pengkhianat, lalu dibuang ke jurang oleh tangan-tangan kecil yang tak pernah ia beri makan. Suaminya, Camat Hasan, sudah tidak pernah kembali. Ia terakhir terlihat meninggalkan rumah dinas dengan tas kecil dan wajah yang tak ingin dikenali siapapun.
Kabarnya ia menumpang di rumah saudara jauh, menolak semua wawancara dan menutup semua akses komunikasi. Anissa pun benar-benar sendirian sekarang. Tak ada lagi yang menyebutnya, Bu Camat. Tak ada lagi senyuman sosialita. Yang tersisa hanyalah jeritan dari mereka yang pernah ia abaikan. Pagi hari itu, ia mencoba menyalakan televisi untuk sekadar mengusir sepi. Namun berita yang muncul justru menambah luka. Kasus penimbunan bantuan sosial oleh istri pejabat daerah menuai kecaman nasional. Laporan warga menyebutkan, setidaknya 200 karung beras tidak pernah sampai ke tangan yang berhak. Pengungkapan ini memicu gerakan serupa di daerah lain untuk membongkar penyimpangan bantuan. Wajahnya terpampang di layar. Bahkan beberapa stasiun TV menampilkan dokumentasi lama saat ia tersenyum di acara pembagian bantuan palsu. Suara komentator menyayat telinga. Beginilah wajah kejahatan yang dibungkus kemewahan dan senyuman pura-pura. Ia langsung mematikan televisi dan menangis dalam diam. Bukan karena difitnah, tapi karena semuanya benar. Sore harinya, ia nekat meminta perawat membantunya duduk di kursi roda dan membawanya ke halaman belakang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia ingin melihat langsung gudang yang selama ini menjadi tempat ia menumpuk dosa. Ketika sampai di depan pintu gudang yang kini sudah terbuka, ia menangis keras. Gudang itu kosong, tapi bayangannya masih penuh. Penuh karung, penuh jeritan, penuh tawa sinis dari dirinya sendiri. "Kenapa aku begitu rakus?" bisiknya. "Kenapa aku abaikan suara mereka? Kenapa aku butakan mata?" Malam pun jatuh. Dan malam itu, suara dalam rumah semakin jelas. Langkah kaki kecil kembali terdengar. Tapi kali ini, suara itu berjalan mendekat. Lalu berhenti tepat di belakang kursi roda tempat Bu Anissa duduk sendiri di ruang tamu. Ia mencoba menoleh, namun tubuhnya beku. Udara jadi dingin. Dan untuk pertama kalinya, suara itu tidak berbisik, melainkan berteriak di dekat telinganya. "Ibu, kami sudah lama menunggu." Jeritan Bu Anissa menggetarkan seluruh isi rumah. Tapi tak ada satupun yang datang menolong. Karena semua orang tahu, di rumah itu, semua kejahatan pernah disembunyikan. Dan sekarang, semua dendam sedang menagih gilirannya. Pagi itu, puluhan warga dari berbagai desa berkumpul di lapangan depan kantor kecamatan. Sebagian membawa spanduk, sebagian memegang foto-foto karung beras yang ditemukan di rumah dinas. Ada yang datang dengan pakaian lusuh, ada pula yang menggendong anak kecil. Wajah-wajah itu bukan sekadar marah, mereka haus keadilan. Mata mereka merah, bukan karena tangis, tapi karena bertahun-tahun menahan lapar, dihina secara tak langsung oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Pak Darto berdiri di barisan depan. Di tangannya, ia menggenggam surat tuntutan dari 15 RT di wilayah terdampak. "Kami tidak datang untuk kekerasan," katanya di depan media. "Kami datang untuk menuntut keadilan. Bukan balas dendam. Kami hanya ingin satu hal, kejujuran. Dan pertanggungjawaban." Di rumah dinas, perawat yang tersisa mengintip dari balik jendela. Ia melihat barisan massa semakin mendekat. Beberapa aparat kepolisian mulai berjaga. Suasana makin tegang. Bu Anissa, yang duduk di kursi roda di ruang tengah, mulai gemetar hebat. Mereka datang buat aku. Mereka mau lihat aku seperti binatang, ya?" katanya dengan suara parau. Tak ada yang menjawab, tak ada yang membantah. Karena itu memang yang terjadi. Di tengah keterpurukannya, datang dua tokoh masyarakat bersama petugas inspektorat untuk menyampaikan satu kabar penting. "Hari ini, kami mengundang Ibu untuk memberikan klarifikasi langsung di hadapan warga. Di Balai Kecamatan. Kami bisa bantu kawal jika Ibu bersedia hadir." Wajah Bu Anissa berubah pucat. Tidak, aku tidak sanggup. Mereka akan lempari aku. Mereka akan caci aku. Mereka akan..." Tapi suara hatinya memotong semua ketakutannya. "Bukankah ini harga dari kejahatanmu?" Setelah 15 menit yang hening, Bu Anissa akhirnya mengangguk pelan. 2 jam kemudian, sebuah mobil ambulans khusus membawa Bu Anissa ke Balai Kecamatan. Ia duduk di kursi roda, dibalut selimut tebal. Wajahnya tertutup masker. Tapi semua orang tahu siapa dia. Begitu tiba, suasana berubah sunyi.
Mata ratusan warga langsung tertuju ke sosok perempuan yang dulu mereka puja, kini terlihat seperti bayangan dari masa lalu. Tubuhnya ringkih, tak punya kedua tangan, mata kosong, dan nafas yang nyaris habis. Namun tak satu pun dari warga tampak iba. Pak Darto berdiri paling depan. Ia menyerahkan daftar tuntutan warga langsung ke petugas inspektorat, lalu menatap Bu Anissa tanpa kata. "Ibu Anissa," katanya datar, 3 bulan lalu, ada 24 anak dari desa kami yang sakit karena kurang gizi. Salah satunya meninggal. Kami tak pernah tahu kemana beras dari pemerintah pergi. Sekarang kami tahu, ada di gudang belakang rumah ibu." Bu Anissa tertunduk. Air matanya mulai jatuh. Tapi tak ada satupun tangan untuk menyeka. Seorang ibu muda dari desa Kadu Kelapa maju ke depan. Dengan mata basah, ia berkata, "Saya cuma mau tanya satu. Bu, kenapa ibu tega ambil hak kami? Hak anak saya?" Ruangan itu sunyi. Semua menunggu jawaban. Namun bibir Bu Anissa hanya bergetar. Tak ada suara. Tangisnya hanya terdengar pelan. Ia mencoba bicara, tapi tenggorokannya terkunci. Kata maaf tak keluar. Hanya tubuhnya yang gemetar. Beberapa warga mulai berdiri dan meninggalkan ruangan dengan muka masam. Seorang bapak tua berkata lantang sambil berjalan. "Sudah terlambat, Bu. Luka kami sudah terlalu dalam. Dan maafmu, tak bisa dikunyah untuk mengisi perut." Setelah pertemuan itu, petugas medis membawa Bu Anissa kembali ke rumah dinas. Tapi malam itu, ia tidak mau makan. Tidak bicara. Hanya duduk diam di jendela, memandangi halaman yang kosong. Ia tahu, bukan hanya tubuhnya yang diamputasi, tapi juga kehormatannya. Ia tahu, tidak ada pengampunan untuk kejahatan yang dilakukan dengan sadar. Dan ia tahu, bahkan permintaan maaf pun tak akan mampu membayar nyawa yang hilang. Malam merayap perlahan di rumah dinas yang kini lebih mirip ruang kesepian tak bernyawa. Jam berdetak keras di ruang tengah. Di kamar yang remang, Bu Anissa duduk di kursi rodanya, menatap kosong ke arah lemari tua di pojok ruangan. Di dalamnya, tersimpan satu kotak kayu berukir halus. Kotak yang selama ini tak pernah ia buka. Bahkan pada saat-saat ia masih berdiri sebagai istri camat yang dihormati. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia meminta perawat membukakannya. Di dalam kotak itu, tersimpan tumpukan foto lama, surat-surat dari masa kecil, dan secarik jurnal dengan sampul kulit yang sudah usang. Tangannya yang tersisa gemetar saat menyentuh kertas-kertas itu. Dan disinilah, semua tabir yang selama ini ia tutup rapat, mulai terbuka satu persatu. Nama asli Bu Anissa adalah Nuraini, anak bungsu dari keluarga kaya raya yang tinggal di pusat kota puluhan tahun lalu. Ayahnya adalah kontraktor besar yang sering mendapat proyek dari pemerintah daerah. Sejak kecil, Nuraini tumbuh dalam limpahan harta, tapi juga didikan yang keras. Ia diajari bahwa harga diri diukur dari uang dan penampilan, bukan dari kebaikan atau kejujuran. Ibunya pernah berkata, "Kalau kamu ingin dihormati orang, kamu harus lebih tinggi dari mereka. Kalau perlu, injak yang di bawah." Kata-kata itu terpatri di kepalanya hingga dewasa. Saat remaja, Nuraini adalah gadis populer di sekolah elit. Tapi bukan karena prestasi, melainkan karena barang-barang mahal dan gaya bicara angkuhnya. Ia pernah menampar penjaga kantin hanya karena tidak diberi teh hangat tanpa gula. Ia pernah menghina teman sekelasnya karena memakai sepatu sobek. Dan setiap kali ia bersikap buruk, ayahnya selalu membelanya. "Kamu benar. Orang miskin itu memang menyusahkan. Mereka layak dilatih supaya patuh." Takdir kemudian mempertemukannya dengan Hasan, seorang pegawai muda idealis yang saat itu baru mulai bekerja di pemerintah kota. Nuraini melihat potensi Hasan dan mendorongnya naik jabatan dengan memanfaatkan koneksi ayahnya. Setelah menikah, Nuraini berubah nama menjadi Anissa dan berjanji untuk menjadi perempuan terhormat. Namun kehormatan yang ia bangun tidak berdiri di atas akhlak, tapi di atas tumpukan manipulasi, pencitraan, dan kebohongan. Saat suaminya menjadi camat, Bu Anissa memegang semua jaringan. Ia yang mengatur proyek, ia yang menyortir bantuan, ia yang memutuskan siapa yang layak dapat dan siapa yang tidak. Semua dilakukan dengan rapi. Bahkan Hasan pun lama-lama tunduk pada kekuasaan istrinya. Sistem ini memang kotor,
ujar Bu Anissa suatu hari kepada suaminya. Tapi kalau kita tidak main, kita yang akan diinjak. Dan aku tidak pernah sudi diinjak oleh orang miskin. Dan malam ini, semua pemikiran itu kembali menghantam jiwanya. Ia sadar, penyakitnya bukan sekadar dari luka fisik. Lukanya datang dari hati yang rusak sejak kecil. Dari doktrin congkak yang turun-temurun. Dari pilihan-pilihan kecil yang dulu ia anggap sepele. Bu Anissa menatap cermin di seberang ranjang. Ia melihat wajahnya yang sudah tak lagi cantik. Mata bengkak, rambut kusut, bahu tinggal satu. Tapi bukan itu yang membuatnya menangis. Yang membuatnya menggigil adalah kenyataan bahwa semua yang ia pertahankan seumur hidup telah hancur di hadapannya sendiri. Ia menatap langit-langit kamar dan berbisik lirih. Ya Allah, aku bukan cuma berbuat salah, aku adalah kesalahan itu sendiri. Dan dari luar jendela, samar terdengar suara orang mengaji dari musala kecil. Suara itu menggetarkan jiwanya. Namun saat ia mencoba mengikuti, bibirnya tetap keluh. Matanya basah. Ia ingin memohon ampun, tapi hatinya tahu. Belum tentu langit bersedia membuka pintu. Fajar menetes pelan di ufuk timur, tapi kamar Bu Anissa tetap gelap. Tirai tetap tertutup. Hanya suara burung di kejauhan dan detak jam tua yang menemani sunyi pagi itu. Tubuhnya terbaring lemah. Selimut menutupi bahu yang tinggal sebelah. Tak ada lagi perawat. Tak ada suami. Tak ada anak. Ia sendiri, bersama rasa bersalah yang semakin menghimpit dada. Sudah 3 hari ini ia tidak makan. Setiap makanan yang masuk, ia muntahkan kembali. Bukan karena penyakit, tapi karena rasa jijik terhadap dirinya sendiri. Rasa bersalah yang menumpuk seperti racun yang tak bisa dibersihkan obat manapun. Di samping tempat tidurnya, tergeletak sebuah mushaf Al-Quran yang sejak dulu hanya jadi pajangan. Tak pernah ia sentuh, apalagi ia baca. Hari ini, dengan tangan satu-satunya yang tersisa, ia mencoba membuka halaman-halaman kitab itu. Tangannya gemetar. Matanya buram. Tapi ada satu ayat yang terbuka begitu saja. Seolah dipilihkan langsung untuknya. Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Matanya membelalak. Dadanya berdegup lebih kencang dari biasanya. Nafasnya sesak. Tapi bukan karena ayat itu menakutkan, melainkan karena itu adalah kalimat yang selama ini ia abaikan. Dan sekarang, ayat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hatinya. Hari itu juga, ia meminta bantuan satu-satunya pembantu yang masih bertahan untuk menuliskan sebuah surat wasiat. Dengan suara lirih, ia mendiktekan kalimat demi kalimat. Aku, Anissa binti Haji Suroyo, dengan segenap kesadaran, mengakui bahwa selama menjabat sebagai istri camat, aku telah melakukan dosa besar, dengan menimbun dan menjual bantuan untuk rakyat miskin. Aku menyadari bahwa hartaku najis. Aku meminta agar seluruh sisa uang yang masih disimpan dalam rekening maupun tunai, diberikan kembali kepada desa-desa yang dulu aku abaikan. Jika ada yang tidak mau menerima, bagikan pada anak yatim, janda miskin, atau bangun musala di tempat yang paling mereka butuhkan. Aku tidak pantas dikubur di tempat terhormat. Letakkan jasadku di tanah kosong manapun. Asal jangan di dekat orang-orang baik, karena aku tidak layak mendekat pada mereka. Surat itu ditandatangani dengan cap ibu jari kiri. Karena telunjuknya sudah tidak ada. Wasiat itu kemudian dikirim ke kantor inspektorat melalui Pak Darto yang datang menjenguk dengan hati berat. Ia menatap Anissa dari balik pintu kamar dengan mata dingin, tapi tidak dengan kebencian. Terima kasih atas kejujuran ibu, katanya pendek. Tapi luka warga kami terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan surat. Malamnya, Bu Anissa kembali memeluk mushaf Al-Quran. Ia membaca pelan, terbata-bata, satu huruf demi satu huruf. Tangisnya pecah. Dada sesak. Tapi di antara tangis itu, ia sempat berkata lirih. Ya Allah, kalau aku masih punya tempat di sisi MU, ambillah aku sekarang. Jangan tunggu sampai aku lebih busuk dari ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bisa menyebut nama Allah tanpa gemetar. Lidahnya tak lagi keluh. Hatinya terasa ringan. Namun, tubuhnya makin dingin. Pagi harinya, saat embun masih menggantung di ujung rumput, pembantu yang masuk ke kamar mendapati Bu Anissa sudah tak bernyawa.
Matanya tertutup. Senyuman kecil terukir di bibirnya. Dan di dadanya, mushaf kecil terbuka pada halaman yang semalam ia baca, masih terbasahi air matanya sendiri. Ia pergi dengan tubuh rusak. Tapi dengan mulut yang akhirnya bisa mengucap kalimat yang seumur hidup tak pernah ia hargai. Allah, ampuni aku. Kabar wafatnya Bu Anissa menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Tapi tidak dengan kabar duka cita, bukan pula seruan bela sungkawa. Yang menyebar justru kelegaan. Seolah kepergiannya adalah penutup dari luka panjang yang belum sempat sembuh. Tak ada iring-iringan pelayat. Tak ada karangan bunga. Bahkan tetangga dekat pun memilih menutup jendela ketika ambulans datang menjemput jenazahnya. Tubuh Bu Anissa yang kini tinggal tulang dan kulit dibaringkan di dalam peti sederhana. Camat Hasan tak terlihat. Tak ada sanak keluarga yang hadir. Hanya 2 orang petugas medis dan 1 pembantu yang menyaksikan jasad itu dimasukkan ke mobil. Di jalan menuju pemakaman, mobil jenazah melaju tanpa sirine. Lewat di depan pasar, beberapa warga menatap dari jauh. Seorang ibu tua berkata lirih. Dia meninggal juga akhirnya. Tapi sayangnya, dia pergi tanpa sempat minta maaf langsung ke kami. Pemakaman dilakukan di lahan kosong milik pemerintah daerah, yang biasa dipakai untuk jenazah tak dikenal atau mereka yang tak punya keluarga. Petugas pemakaman sempat ragu untuk menggali liang lahat. Beberapa bahkan menolak menyentuh jasadnya setelah mendengar riwayatnya yang viral di berita. Maaf Pak, saya nggak sanggup. Saya tahu siapa dia. Saya tahu apa yang dia lakukan, kata salah satu penggali sambil menyingkir. Akhirnya, hanya 2 petugas yang bekerja menggali tanah. Tak ada yang membacakan doa. Tak ada imam. Tak ada yasinan. Yang terdengar hanya suara sekop menghantam tanah dan derit kayu nisan yang dipaku tergesa. Saat jenazah diturunkan ke liang, hujan gerimis mulai turun. Petir menyambar dari kejauhan. Langit tampak muram, seakan turut menyaksikan ironi seorang perempuan yang dulu disanjung Mbak Ratu, kini dikubur dalam sunyi, bahkan tanpa seorang pun yang mau menyebut namanya. Pak Darto datang belakangan. Ia berdiri diam di balik pepohonan, tak ikut mendekat. Tapi saat peti ditutup dan tanah mulai menimbun, ia membuka mulut. Wahai yang pernah kami harapkan, kami tak dendam. Tapi kami kecewa. Kalau engkau benar-benar bertaubat, semoga Allah menerimanya. Tapi bagi kami, luka ini mungkin butuh waktu panjang untuk sembuh. Ia tak membaca doa. Tak pula mengucap salam. Hanya berjalan pergi, menyisakan jejak di atas tanah basah. Di belakangnya, nisan kayu berdiri miring dengan tulisan yang nyaris tak terbaca. Tak ada nama keluarga. Tak ada gelar. Hanya 1 kata kecil yang tertulis. Hamba yang berbuat zalim. Dan sejak hari itu, tidak ada yang lagi mengurus rumah dinas tua itu. Dindingnya mulai retak. Catnya terkelupas. Sebagian orang berkata, setiap malam masih terdengar suara tangisan dari dalam kamar. Sebagian lagi bilang, itu cuma suara angin. Tapi mereka yang tahu, mereka yang pernah ditinggalkan lapar, akan selalu mengingat bahwa 2 orang-orang yang terzalimi tak pernah tidur. Waktu berlalu. Rumah dinas camat yang dulu berdiri megah kini ditinggalkan. Pelan-pelan menjadi bangunan kosong yang dikelilingi semak. Tidak ada yang mau tinggal di sana. Bahkan petugas kebersihan pun enggan menyapu halamannya. Warga menyebutnya dengan berbagai nama, rumah bisu, rumah hitam, atau yang paling sering, rumah pengkhianat. Tapi dari reruntuhan itu, tumbuh satu hal yang tak bisa dihancurkan oleh lumpur dosa, kesadaran. Pak Darto kini dipercaya menjadi koordinator pengawasan distribusi bantuan di tingkat kecamatan. Warga dari berbagai desa datang tidak hanya untuk mengambil haknya, tapi untuk memastikan tidak ada lagi ketidakadilan. Ia sering berkata di hadapan warga, kita bukan marah karena miskin. Kita marah karena kita dibohongi. Tapi hari ini, kita mulai dari awal, dengan jujur, dengan amanah. Anak-anak di desa Cibening kini kembali tertawa. Sekolah kembali hidup. Puskesmas didirikan dari dana bantuan yang dulu lenyap. Dan setiap hari Jumat, warga berkumpul untuk sholat dan makan bersama. Mereka menyebutnya Jumat Berbagi. Sebuah gerakan kecil yang terinspirasi dari penderitaan masa lalu. Di salah satu sudut musala kecil, tergantung figura berisi 1 ayat. Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan janganlah
kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat itu tidak ditulis dengan tinta emas, tapi dengan spidol hitam, ditulis oleh anak yatim yang dulu tidak pernah menerima satu genggam beras pun dari pemerintah. Warga tidak menyebut nama Bu Anisa lagi, tapi kisahnya hidup sebagai pelajaran. Bukan untuk dibenci, tapi untuk diingat bahwa jabatan, kekuasaan, dan uang tak akan pernah bisa menyelamatkan siapapun dari akibat perbuatannya sendiri. Dan bagi mereka yang masih punya kekuasaan hari ini, cerita ini adalah peringatan. Karena ketika suara orang miskin tak didengar, maka doa mereka akan diteriakkan langsung ke langit. Dan langit tidak pernah bungkam. Tidak malam itu, tidak hari ini, dan tidak akan pernah. Tamat hikmah dan ayat penutup. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada dosa yang tersembunyi di mata Allah. Sekalipun dibungkus dengan pakaian kehormatan, kekuasaan, atau nama besar, pengkhianatan terhadap orang lemah akan selalu mendatangkan pembalasan. Bu Anisa adalah cermin dari banyaknya orang yang terlena oleh kekuasaan dan kemewahan, hingga lupa bahwa yang mereka rampas adalah hak anak-anak yatim, ibu-ibu janda, dan keluarga yang hidup dari harapan. Azab yang menimpanya bukan datang dalam bentuk petir dari langit, tapi melalui tangan sendiri yang membusuk, tubuh yang ditolak masyarakat, dan jiwa yang hancur oleh rasa malu. Itulah cara Allah menegur manusia. Pelan, dalam, dan tanpa ampun bagi mereka yang tak kunjung sadar. Sebagai penutup, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada jabatan, harta, atau kehormatan di mata manusia, melainkan dalam kejujuran, ketulusan, dan takut kepada Allah dalam setiap keputusan. Amin ya Robbal Alamin.